Tahukah Anda bahwa meskipun saksi-saksi Yehova mengaku kepada Anda bahwa Yesus adalah satu-satunya nama yang bisa memberikan keselamatan, tetapi faktanya mereka tidak mempercayainya? Video yang ke-18 ini berjudul "Apakah saksi-saksi Yehova percaya pada Yesus sebagai satu-satunya nama yang bisa memberikan keselamatan?" Bagi seorang saksi Yehova yang menyaksikan video ini akan mengatakan bahwa saya telah menfitnah karena mereka yakin Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan. Tetapi pengakuan saksi Yehova itu tidaklah penting, karena yang terpenting adalah apa yang organisasi Menara Pengawal ajarkan. Kita saksikan video propaganda berikut ini. Apakah saksi-saksi Yehova itu orang Kristen? Ya, kami orang Kristen karena kami berupaya mengikuti ajaran dan tingkah laku Yesus dengan cermat. 1 Petrus 2 ayat 21. Kami percaya bahwa Yesus adalah kunci keselamatan, bahwa tidak ada nama lain di bawah langit yang telah diberikan di antara manusia yang melaluinya kita akan diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Benarkah apa yang dikatakan oleh saksi-saksi Yehova tersebut? Sayangnya tidak. Kehidupan dalam dunia saksi-saksi Yehova sebenarnya hanyalah suatu ilusi. Saksi Yehova hanya mengira mereka mempercayainya. Tetapi jika kita kaji ajaran lembaga Menara Pengawal lebih mendalam, sebenarnya tidak. Bahkan menentang esensi dari kekristenan itu sendiri. Kita perhatikan beberapa kutipan dari majalah Menara Pengawal berikut ini. Majalah Menara Pengawal tahun 1983 mengatakan, untuk memperoleh kehidupan abadi di dalam bumi Firdaus, kita harus mengidentifikasikan organisasi tersebut dan melayani Allah sebagai bagian darinya. Nah, organisasi apakah yang harus kita kenali agar kita memperoleh kehidupan kekal? Di dalam buku Saudara Dapat Hidup Kekal mengatakan, janganlah menarik kesimpulan bahwa ada jalan atau cara yang berbeda-beda yang dapat saudara tempuh untuk memperoleh kehidupan dalam sistem baru Allah. Hanya ada satu bahtera yang selamat melampaui air bah, bukan sejumlah kapal. Selain itu, hanya akan ada satu organisasi Allah yang kelihatan, yang akan selamat melampaui sengsara yang besar, yang semakin dekat. Sama sekali tidak benar bahwa semua agama menuntun ke satu tujuan. Saudara harus menjadi bagian dari organisasi Yehova, melakukan kehendak Allah agar dapat menerima berkat-berkat-Nya berupa kehidupan kekal. Jadi, saksi Yehova mengajarkan bahwa untuk beroleh kehidupan kekal, maka manusia harus menjadi bagian atau bergabung dengan organisasi Yehova yang diumpamakan sebagai bahtera Nuh. Dan jika kita mempelajari lebih lanjut doktrin saksi Yehova, tidak saja sebuah organisasi yang dapat memberikan keselamatan. Ada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum terurap yang dipercaya oleh saksi Yehova bisa memberikan kehidupan kekal. Siapakah mereka? Teologi saksi Yehova mengajarkan adanya sistem dua golongan. Golongan pertama sejumlah 144.000 orang saja yang akan hidup kekal di surga dan memerintah bersama Kristus. Mereka disebut sebagai kaum terurap atau saudara-saudara rohani Kristus. Sedangkan jutaan saksi Yehova lainnya dijanjikan hidup kekal di bumi Firdaus. Berikut kutipannya dari majalah Menara Pengawal tahun 2012 yang mengatakan, orang-orang yang terikat dalam perjanjian itu tidak banyak, hanya 144.000. Melalui mereka, jutaan orang dari segala bangsa akan mendapat berkat kehidupan abadi. Satu lagi kutipan yang menarik dari majalah Menara Pengawal tahun 1982 mengatakan, sikap saudara terhadap saudara-saudara Kristus yang terurap, yang seperti gandum dan perlakuan yang saudara berikan kepada mereka akan menjadi faktor yang menentukan apakah saudara akan masuk ke dalam hukuman yang kekal atau menerima hidup yang kekal.
Menarik bukan ajaran keselamatan saksi Yehova? Ternyata Yesus bukanlah satu-satunya nama yang bisa memberikan kehidupan abadi atau keselamatan. Organisasi Yehova dan kaum terurap bisa memberikan keselamatan. Nah, jika Anda seorang saksi Yehova yang kebetulan menyaksikan video ini, saya memiliki pertanyaan bagi Anda. Tunjukkan satu ayat saja di dalam Alkitab yang mengajarkan konsep bahwa bergabung dengan sebuah organisasi bisa memperoleh selamat dan perlakuan terhadap sekelompok orang dapat menentukan hukuman atau kehidupan abadi. Jika Anda tidak menemukannya, karena memang ajaran tersebut tidaklah berdasarkan Alkitab alias bidat. Apa yang diajarkan oleh organisasi Menara Pengawal sangatlah bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengajarkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu nama Yesus. Alkitab juga mengatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan ataupun kepada putra manusia yang padanya tidak ada keselamatan. Maka para saksi Yehova masa kini melakukan penyembahan berhala modern berupa sebuah organisasi atau para manusia yang mengklaim bisa memberikan keselamatan. Istilah penyembahan berhala modern saya peroleh dari majalah Menara Pengawal berikut ini. Sebagai umat Kristiani, kita menghadapi tantangan-tantangan yang serupa dewasa ini. Kita tidak dapat berpartisipasi dalam versi modern dari penyembahan berhala. Apakah itu isyarat yang bersifat penyembahan kepada sebuah patung atau lambang, atau menyatakan seseorang atau organisasi sebagai penyelamat? Tentunya kita bertanya, apakah akibatnya bagi para penyembah berhala modern? Silakan Anda subscribe dan tekan belnya untuk memperoleh video selanjutnya. Dan jika Anda menyukai bahasan ini, silakan like dan jangan lupa share video ini kepada saudara atau kerabat dekat Anda untuk menghindari penyesatan saksi-saksi Yehova.